Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, teman-teman mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat soal menggunakan Google Form. Bapak Ibu semua, simak video tutorialnya berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja langsung tanpa basa-basi, klik tombol baru. Ya. Google Formulir, klik tombol panah ini, kemudian klik kuis kosong. Setelah muncul formulir atau jendela formulir tanpa judul, kita klik atau kita ubah judul formulirnya menjadi sesuai yang kita inginkan. Misalnya klik soal PAI. Kita klik yang ini, nanti otomatis akan berubah sama dengan yang kita ketik di bagian ini, yang nantinya akan muncul di bagian title bar. Berikutnya, kita bisa membuat atau menampilkan deskripsi formulir. Di dalam deskripsi formulir, kita klik di sini. Bisa kita munculkan atau ketikkan petunjuk pengerjaan soal, atau mungkin keterangan tema atau KD dan sebagainya. Ya, saya pakainya gini aja lah. Keterangan. Dan keterangannya terserah apa aja. Ini soal PAI juga kalau misalkan langsung spesifik ke kelas yang dimaksud, seperti SD kan biasanya karena rombelnya cuma satu, misal langsung aja soal PAI kelas 6 dan sebagainya. Nah, nanti saya jelaskan di bagian bawah setelah ini. Baik, berikutnya setelah ini selesai, kita anggap selesai, keterangan juga selesai. Kita sebetulnya ketik keterangan di sini bisa lebih dari satu baris ya. Keterangan 1. Keterangan 2 dan sebagainya. Silakan ditambahkan sesuai keperluan. Berikutnya Bapak Ibu semua, kita mulai dengan biodata siswa, nama. Di sini sudah muncul pertanyaan pertama, otomatis ada. Klik saja, langsung kita ketik. Ini sudah terblok, jadi langsung saja diketik, akan tertimpa dengan sendirinya nama lengkap. Oke, pastikan jenis pertanyaannya adalah jawaban singkat. Biarkan saja kalau sudah otomatis. Kemudian klik opsi wajib diisi. Ini artinya siswa tidak boleh mengosongkan pertanyaan nama lengkap. Berikutnya, karena ini sudah template kuis, maka walaupun ini berupa nama lengkap, di sini sudah ada poin. Kita kosongkan poinnya. Kita klik kunci jawaban, poinnya kita nolkan, langsung selesai. Oke ya. Nah, ini ceritanya kita mau buat soal dengan kelasnya yang lebih dari satu rombel. Ini contoh di SD, misalnya ada 2 kelas, misalkan kelas 6 A dan B. Kemudian setelah nama lengkap, kita klik pertanyaan kedua, yaitu kelas. Tambahkan pertanyaan kelas. Pastikan, karena ini nanti bentuknya pilihan, maka bisa pilihan ganda boleh, atau saya biasanya lebih memilih drop down. Nanti pilihannya muncul ketika diklik, akan ke bawah akan ada opsi-opsi. Opsi 1 kelas misalkan 6A. Di sininya 6B. Oke, sudah selesai contohnya. Kita klik opsi wajib diisi, kunci jawaban kita klik untuk poinnya diubah jadi 0. Oke, 0, langsung ketik saja, selesai. Atau tadi boleh bisa aja pakai ini ya, turunkan 0, selesai. Nah,
Bagian biodata kalau dirasa sudah cukup seperti ini, kita langsung ke bagian pembuatan soal. Untuk pembuatan soal, sebaiknya dipisahkan atau diberikan keterangan khusus berupa judul. Kita klik tambahkan judul dan deskripsi, klik di sini yang simbolnya double T, klik judulnya soal PA. Nah, setelah ini kita mulai buat soal pertama. Klik tambahkan pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Misalkan nah, setelah soalnya dibuat, kita buat opsinya atau pilihan jawabannya. Klik di opsi 1. Sudah otomatis terblok, langsung kita ketik saja A. Nah, untuk opsi kedua kita bisa klik boleh, bisa pakai tombol panah bawah di keyboard juga bisa. Kita klik aja contohnya ya. Klik opsi 2 B hijau. Ini saya yang berikutnya pakai tombol panah bawah di keyboard. C 8 B 9. Nah, kalau sudah membuat opsi jawaban, kita buat kunci jawaban dan poinnya. Poinnya misalkan kita 10 ya. Klik kunci jawaban. Poinnya dulu kita ubah jadi 10 misalkan. Jadi satu soal jika benar bernilai 10 atau skornya 10. Kemudian kita buat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah klik kunci jawaban yang benar, otomatis ini. Nah, kalau salah klik gimana? Harusnya 8 kok 7. Tinggal ininya diklik ulang biar hilang, klik 8. Ini contoh ya. Kayak ini yang benarnya. Kalau sudah, klik selesai. Jangan lupa wajib diisi diaktifkan. Soal nomor 1 selesai. Soal yang terdiri hanya berupa teks. Soal kedua, contoh, tambahkan pertanyaan nomor 2. Oke. Di sini soalnya membutuhkan gambar ayat. Saya sudah sediakan tadi sebelum membuat video ini. Kita langsung saja klik tombol gambar. Unggah. Sudah terpilih otomatis. Kita cari gambarnya di komputer kita yang sudah disediakan. Oke, ini PI nomor 2. Open. Oke, gambarnya sudah muncul. Tinggal kalau gambarnya terlalu besar, kita bisa kecilkan dengan cara klik saja gambarnya, kemudian klik di sudut kanan bawah. Kita klik dan tahan dan dorong. Segini cukup. Baik, kalau sudah kita buat opsi jawabannya. Opsi jawabannya adalah kalau sudah kunci jawaban diklik, kita pilih poinnya dulu. Poinnya 10. Kunci jawabannya adalah ini. Kemudian klik selesai. Terakhir klik wajib diisi. Soal nomor 2 selesai. Soal nomor 3. Soal nomor 3 kita contohkan soal yang opsinya berupa gambar. Kita klik tambahkan pertanyaan untuk nomor 3.
Ini soal juga butuh gambar, maka klik tombol gambar untuk soalnya. Cari, ini soal nomor 3. Open. Nah, opsinya berupa gambar juga, maka kita klik opsi yang di sini, yang diketik hanya huruf opsinya A. Misal boleh kasih titik. Gambar opsinya untuk A. Misal cari opsi 3A. Oke. Ya, muncul. Oke. Cari C. Kita pilih, cari gambarnya di komputer kita. Ini kita bisa klik 2 kali atau klik 1 kali dan open. Klik, ini bisa 2 kali. Nah, sudah semua soal dan opsinya yang berupa gambar, tinggal kita buat kunci jawaban serta poinnya. Baik, kita klik kunci jawaban, poinnya kita ubah dari 1 jadi 10, dan kunci jawabannya kita pilih dengan cara klik, yaitu yang ini. Selesai. Wajib diisi, aktifkan. Nah, nomor 3 soal dan kunci serta poin sudah selesai. Kita klik atau kita buat soal keempat. Ini soal terakhir ya, karena hanya contoh. Klik tambahkan pertanyaan. Oh ya, tadi saya lupa. Jadi untuk pertanyaan itu karena pilihan ganda, berarti harus dipastikan ini adalah pilihan ganda, jenis soal yang terpilih di sini ya. Baik, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini berupa gambar, sama soalnya ya, soalnya berupa gambar tapi bentuknya teks, jadi gambar teks. Nah, yang kita bisa ketik di sini hanya bagian atasnya saja. Nah, kita pilih gambarnya, cari. Oke, PHI nomor 4 ya. Baik. Nah, bagaimana kita bisa membuat gambar berupa teks ya, nanti di bagian akhir saya coba jelaskan. Baik, kita lanjut dulu ke opsinya. Sorry, ini ada A, B, C, D. Buat kunci jawaban, poinnya 10. Kunci jawabannya adalah C. Selesai. Wajib diisi, kita aktifkan. Baik, soal selesai 1 sampai 4 ya, ini contoh. Berikutnya, kalau sudah selesai kita buat apa ya, headernya jadi semacam kop. Kalau di surat itu semacam kop surat, biar tidak monoton tampilannya polos begini ya. Untuk membuat header, kita klik tombol sesuaikan tema, pilih gambar. Nah, kita
kita pilih gambar yang sudah disediakan oleh Google Form, contoh yang ini saja, klik kemudian sisipkan. Nah, jadi nanti headernya muncul seperti yang sudah kita pilih tadi. Kita close opsi tema yang ini. Baik, sudah selesai ya. Berikutnya kita sebelum mengirimkan soal ini ke siswa, kita preview dulu atau pratinjau dulu apakah sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Klik preview atau pratinjau gambar mata. Klik sini. Ya, inilah yang nanti akan tampil di HP atau laptop siswa ketika membuka link ya. Nanti linknya kita buatkan atau kita salin. Nah, untuk di siswa nanti, jika siswa itu tidak masuk atau login ke akun Gmail atau Google, ini di sini tidak akan muncul bagian ini. Tapi kalau sudah login, maka akan muncul sesuai dengan akun mereka masing-masing. Ini karena kita buat previewnya di komputer yang sama yang sudah kita gunakan, maka akun kita yang muncul. Oke. Kalau sudah kita lihat-lihat, sudah betul apa yang kita maksud. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi yang wajib diisi diklik, itu akan muncul tanda bintang merah. Dan kalau mereka tidak milih atau bahkan di sini tidak ngetik, tidak diisi, itu akan ada peringatan seperti itu. Pertanyaan ini wajib diisi. Dan anak tidak boleh mengosongkan form. Baik, sudah sesuai. Kalau sudah dirasa sesuai, ini halaman preview, kita close. Kemudian saatnya kita misalkan memberikan soal ini ke anak. Caranya klik kirim. Klik tombol link yang ini. Ini link soalnya. Panjang, kalau ingin diperpendek klik saja perpendek URL, klik salin. Link inilah yang nanti akan di-share ke siswa untuk siswa itu mengerjakan soal yang sudah kita buat ini ya. Kalau sudah disalin link ini, kita close saja dan linknya bisa di-share ke siswa melalui WA atau mungkin dituangkan dulu atau dicantumkan dulu ke dokumen Word. Nah, kita klik close. Baik, kalau sudah kita cek atau kita periksa apakah link tadi yang sudah disalin betul akan mengarah ke soal ini atau tidak. Oke, kita coba, kita tempel, enter. Iya, betul, sudah sesuai soal yang dimaksud dengan link tersebut. Baik, itu saja Bapak Ibu semua. Oh ya, saya lupa. Untuk tadi yang soal mana ya? Yang ini ya. Yang nomor 4 yang berupa teks tapi bentuknya gambar. Kita bisa membuat ini dengan cara menggunakan snipping tool. Snipping tool itu semacam aplikasi capture atau screenshot milik Windows. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi screenshot atau capture yang dari pihak ketiga yang bukan milik Windows. Tapi kalau di sini tidak ada, ini pasti tidak ada di sini kalau tidak pernah menuangkan atau tidak pernah menyimpannya di sini. Klik saja start di pencarian. Oke, ini sudah. Langsung dipraktekkan ya caranya ya. Klik aja snipping tool, klik. Nah, biasanya kalau dibuka langsung meminta kita untuk mengcapture, tapi kadang juga tidak. Biasanya seperti ini tidak aktif. Kalau tidak aktif enak, kita bisa langsung memilih target capture-nya. Oke. Nah, kalau sudah, klik new. Misalkan tadi yang ini ya, contoh saja.
Kalau sudah seperti ini, kita simpan, save, kita namai biar kita tidak usah cari-cari lagi. Misalkan apa tadi ya, soal nomor 4, save. Dan perhatikan ini nyimpennya ada di mana, yaitu di picture misalnya, save. Oke. Nah, itu untuk snipping tool. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman, cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar YouTube video ini, atau bisa japri ke saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.